Mau tahu nggak, kalau kalian tidak percaya adanya jin, datang ke sini ke kota Mekah. Wah, Di menarik. itu ada rumah yang dihuni jin, dan tadinya rumah ini mau dibongkar untuk dijadikan perempatan Mantap nih. lampu merah ya. Rumah ini dihuni jin, setiap mau dibongkar alat beratnya itu rusak, dan sampai sekarang rumah ini Masya Allah. berdiri kokoh. Rumah ini umurnya sudah ratusan tahun. Lihat Ini ya, kalau di Indonesia sini dikasih banyak sesaji ya. tulang berulang. Jin itu makanannya tulang, guys ya. Wah, tulang nih, tulang. Di sini banyak sekali tulang. Dan rumah jin ini benar-benar berdiri kokoh. Jadi nggak boleh dibongkar ya. Berdiri di pinggiran rumah mewah punya orang Arab ya. Tuh. Allahu Akbar. Dan rumah jin ini sudah diliput sama TV swasta di Arab ya. Bahkan ada yang uji nyali masuk ke dalam, karena saya di rumah ada anak kecil, takutnya saya kalau masuk, jin itu masuk ke... Baik. Menarik ya teman-teman. Itu tadi banyak tulang belulang tuh yang ada di sekitaran rumah itu. Barangkali ada yang lagi umroh bisa ngelihat ini rumahnya. Kang Alman, salam kenal. Semoga kalau pas umroh bisa ketemu bareng, ngopi bareng, dan saya kepengen diajak ke rumah ini nih. Di Mekah ya. Ya kalau yang tadi saya perhatikan dari video beliau, itu banyak sekali tulang belulang yang ada di wilayah rumahnya. Saya kok malah yakin bahwa jin yang ada di situ adalah jin muslim. Karena kalau dia jin kafir, dia setan gitu ya, dia nggak mau makan tulang. Karena yang namanya setan itu, dia akan mengkonsumsi makanan yang masih layak untuk dimakan oleh manusia. Demikian juga dia akan meminum minuman yang masih layak diminum oleh manusia. Apalagi ketika manusia tidak membaca basmalah saat makan dan minum. Pakai tangan kiri, ya, kemudian pakai 2 jari, ini semua adalah cara-cara makannya setan. Kalau jin muslim, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ada juga di Bukhari, yaitu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu sedang membersamai Rasulullah SAW di suatu malam, tiba-tiba Rasul itu menghilang. Saat Rasulullah menghilang, para sahabat semuanya gundah, gelisah, khawatir Rasulullah diculik sama orang-orang kafir. Mereka nyari ke sana kemari nggak ketemu. Hingga ketika esok paginya Rasulullah datang, ditanyai, "Wahai Rasul, kami ini sedih banget. Malam hari kemarin engkau pergi kemana?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ada utusan jin dari Nasibain." Konon dalam sebuah riwayat dikatakan mereka ada 9 jin. Datang kepadaku, kata Rasulullah, mereka menanyaiku tentang makanan yang halal bagi mereka. Karena mereka semua muslim, mereka membaiat Rasulullah, maka mereka tanya, apa makanan dan minuman yang dihalalkan untuk jin yang muslim? Ini maka ciri-ciri orang yang muslim betulan, jin yang muslim betulan, mereka pasti akan memperhatikan apa yang dimakan dan apa yang diminum. Gak sembarangan. Maka jin itu juga khawatir kalau makan makanan yang haram. Kalau makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, hasil suap misalnya, hasil riba misalnya, makan makanan yang gak Allah halalkan, itu ancamannya apa? Doanya tertolak. Doanya pasti akan ditolak sama Allah. Makanya mereka nanya ke Rasulullah, apa nih makanan yang halal untuk kami? Maka kata Rasul, bagi kalian adalah tulang belulang dari hewan yang disembelih atas nama Allah. Ya, yang namanya tulang sudah tidak layak konsumsi bagi sebagian besar manusia. Di Mesir pun yang namanya endas ayam, kepala ayam, itu tidak mereka makan. Larisnya sama mahasiswa Indonesia, makanya dapat banyak diskon kalau di Mesir itu. Maka tulang belulang itu makanan untuk kalian, bagi jin yang muslim. Ketika nyari rezeki, nemu tulang, maka Allah akan jadikan tulang yang disembelih atas nama Allah itu akan penuh daging untuk setiap jin yang beragama Islam, yang muslim, yang bertauhid. Dan di setiap kotoran-kotoran hewan yang sudah mengering akan dijadikan rerumputan yang hijau untuk pakan ternak kalian. Jadi jin muslim itu juga punya hewan ternak. Kita bisa tahu dari hadis ini bahwa ternyata di kalangan jin, di dimensi alam mereka itu ada hewan-hewan sama seperti kita. Namun seperti apa bentuknya, wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang setiap kaum muslimin untuk beristinja. Istinja itu apa? Membersihkan kotoran, membersihkan hadas dengan menggunakan tulang maupun kotoran hewan yang sudah mengering. Karena keduanya itu adalah rezeki untuk ikhwan kalian, rezeki untuk saudara kalian dari bangsa jin yang muslim. Tapi kenapa kalau jin muslim menghalang-halangi rumah ini untuk dibongkar?
Wallahu a'lam bishawab. Mungkin mereka punya alasan tersendiri yang kita tidak ketahui. Mungkin nanti wawancara sama jinnya di sana ya. Bercanda. Ya, semoga Allah mudahkan. Kalau memang itu adalah untuk kemaslahatan, untuk ketaatan, rumah itu kemudian dibongkar. Semoga Allah mudahkan dan jin itu legowo untuk pindah ke perkampungan jin yang ada di Mekah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.